Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dalam spesial Piweling Kultum Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pernah merasakan hidup kita ini terasa berat? Masalah datang bertubi-tubi dan bingung harus cerita kemana. Sudah berusaha, sudah bertahan, tapi entah mengapa jalannya masih terasa sulit. Jalannya masih terasa sempit. Seringkali bukan hidup yang terlalu berat, tapi hati kita yang terlalu jauh. Kita lelah mengejar banyak hal. Lelah menyenangkan orang lain, lelah terlihat kuat. Sampai lupa satu tempat untuk kita berpulang. Tempat itu adalah sholat. Sholat bukan sekedar kewajiban. Ia adalah titik temu antara hati kita dengan Allah yang Maha Mengetahui. Tempat kita menaruh lelah, rencana yang gagal, dan harapan yang hampir padam. Allah berfirman dalam Quran Surat Toha ayat 14, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat mengajarkan kita untuk hidup teratur. Subuh membangun niat kita, zuhur mengevaluasi langkah kita, dan waktu-waktu lain untuk menjaga hati kita agar tidak terlalu jauh dengan Allah. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh ditenangkan oleh sholat. Kadang doa kita tidak dikabulkan lama sekali. Itu bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena kita datang kepada Allah tanpa benar-benar hadir. Kita sholat, tapi pikiran kita masih kemana-mana. Mulut kita berdoa, tetapi masih memikirkan duniawi. Lalu kita bertanya, ya Allah, kenapa hati ini tidak tenang ya Allah? Padahal ketika kita sholat, kita yang seharusnya ditenangkan oleh sholat itu. Allah tidak pernah meminta kita untuk terus menjadi kuat. Allah hanya meminta kita untuk datang. Datang dengan apa adanya, datang dengan air mata. Datang sambil berbisik, ya Allah, aku lelah. Dan percayalah, Allah itu Maha mendengar. Bahkan sebelum ucapan itu selesai kita ucapkan. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semuanya, dan khususnya saya sendiri, untuk terus memperbaiki sholat kita. Karena sholat kita membuat hati kita menjadi tenang. Maka nanti Allah pelan-pelan akan menenangkan hati kita dengan sholat kita yang sudah bagus. Sholat kita yang sudah
baik. Dan hati kita menjadi tenang. Dengan hati yang tenang tersebut, Allah akan mempermudah jalan kita, Allah akan terus membimbing kita, dan Allah akan terus bersama kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari istiqomah sholat tepat waktu, jangan pernah meninggalkan sholat. Maka ketika sholat kita sudah bagus, hati kita juga akan ikut tenang karena Allah. Sekian, terima kasih. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.